وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين يا عالم سري وعئلان أصلي قصدي وشاني وأذهب عني همي لواء نهضة الوطن في العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama nabiyyan wa rasulah. La ilaha illallah qabla kulli syai' la ilaha illallah ba'da kulli syai'. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام الفاسر رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا والصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال الملأ من
Kok cepat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan sampai mana berakhir pengajian itu ya. Minggu kemarin saya masuk. Minggu kemarin saya masuk, saya tidak masuk minggu kemarin. Hah? Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna. Saya kemana minggu kemarin? Hah? Saya kemana minggu kemarin? Saya kemana minggu kemarin? Saya kemana minggu kemarin sehingga saya tidak masuk? Kok bisa diisi oleh minggu kemarin? Di tafsir ini hanya hari Senin ya, tidak ada hari lain. Tidak ada hari lain. Tafsir Sawi, tafsir Jalalain itu hari Senin. Hari Kamis baru tafsir yang lain. Makanya saya tanya, saya tidak masuk minggu kemarin. Kok bisa saya tidak masuk? Alam mimpi anak itu ya. Karena minggu kemarin kita berbicara ya tentang sihir, jadi tersihir semua, kena sihir semua. Kena sihir semua. Tidak apa-apa dah kena sihir ya. Ya kena sihir, silahkan berdoa, berzikir supaya sadar kembali ya. Supaya sadar kembali. Senin sebelumnya saya tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Senin sebelumnya. Senin minggu kemarin. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ya. Ya selamat terkena dengan sihir ya. Ya tidak apa-apa ya. Dan itu bisa saja siapapun ya. Ya. Walaupun dibentengi dengan ya, berbagai doa, zikir. Sihir itu bisa ya, menimpa kita masing-masing. Karena saat kelengahan pasti ada ya.
saat kelalaian pasti ada. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Sebelumnya dikisahkan tentang peristiwa yang terjadi antara Nabi Musa dengan para penyihir para penyihir yang pada gilirannya menjadikan para penyihir Fir'aun menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang beriman, percaya kepada Nabi Musa dan Harun karena beliau berdua diutus oleh Allah kepada masyarakat Bani Israel pada waktu itu, orang-orang Bani Israel. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana komentar, bagaimana pandangan Fir'aun bersama dengan masyarakatnya, di mana mereka menyembah selain Tuhan, menyembah Fir'aun bahkan. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Itu ucapan Fir'aun yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat Fir'aun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini merasa berkeberatan dengan adanya dakwah Nabi Musa dan saudaranya. Nabi Musa dan saudaranya Harun. Maka Allah menghikayatkan komentar mereka dengan firman-Nya, wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna lahu li fir'aun atadharu tatruku Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Sekelompok masyarakat Fir'aun berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu, apakah Anda membiarkan Musa dan kelompoknya dan pengikutnya, pengikut setianya, liyufsidu fil ardi, untuk membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan dalam bentuk apa yang dimaksud oleh pengikut Fir'aun ini? Di Nabi Musa dan loyalisnya dituduh membuat kegaduhan, membuat keonaran, kekacauan di tengah masyarakat. Apakah Anda membiarkan Musa dan loyalisnya dan pengikut setianya membuat kerusakan di muka bumi? Biddu'ai ila mukhalafatika. Ini yang dianggap kerusakan, dianggap kekacauan oleh pengikut Fir'aun Biddu'ai ila mukhalafatik,
dengan menyeru ya, untuk melawanmu, untuk menentangmu, dengan menyeru masyarakat guna menentangmu ya. Karena ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun tentunya sama ya, dari segi akidah dengan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, bahkan dengan Nabi yang setelahnya juga, seperti yang sering disampaikan bahwa syariat Allah ya, dalam arti non teknisnya yaitu agama itu sama semua. Syariat Allah dalam makna non teknisnya ya, bukan persoalan praktis ya, bukan fikih itu sama semua sama semua ya. Mengajak masyarakat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi dan rasul sejak masa Nabi Adam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang sama, syariat yang sama, agama yang sama. Jadi syariat dalam arti non teknis seperti tadi ya, bukan syariat dalam arti teknis. Kalau syariat dalam arti teknis itu kadangkala ya, dipersamakan dengan fikih ya. Walaupun sesungguhnya antara keduanya ya, tidak mungkin disamakan syariat dengan fikih itu ya. Tapi kalau dalam arti non teknisnya sama semua Nabi dan Rasul agamanya, itu mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengakui Nabi Rasul yang diutus kepada mereka masing-masing tentunya. Yang kemudian dikenal ya, dalam pemikiran Imam Ibnu Arabi dengan wahdatul adyan ya, wahdatul adyan ya, kesatuan agama, satu agama. Jadi syariat dalam arti non teknis atau wahdatul adyan, agama yang sama, agama yang sama, semua nabi dan rasul, yaitu mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semua agama sama, titik. Karena ada agama juga dibangun, didirikan oleh manusia. Ada juga agama yang dibangun oleh manusia, yang didirikan oleh manusia, yang dikenal dengan agama ardi, agama bumi, agama yang dibangun, yang didirikan oleh manusia di bumi ya. Kalau agama yang datangnya dari Allah namanya agama samawi, agama samawi, agama langit ya. Bukan berarti kemudian Tuhan berada di langit, tidak. Itu hanya untuk membedakan bahwa antara pencipta dan yang dicipta, antara Allah dengan hamba itu tidak bisa dipersamakan. Istilah langit dengan bumi itu hanya sekedar untuk membedakan ya, antara hamba dengan ya, penciptanya, antara yang disembah dengan para penyembahnya, para pemujinya, ma'bud dengan abid, khaliq dengan makhluk seperti itu. Jadi ada juga agama yang dibangun atau yang didirikan oleh manusia.
Kalau yang dibangun oleh Allah, didirikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, agama itu semuanya sama. Itu yang kemudian disebut dengan wahdatul adyan oleh Imam Ibn Arabi. Bukan kemudian agama samawi dan ardi sama. Agama samawi dan agama ardi sama. Semuanya mengajak kepada tauhid. Tidak. Agama ardi justru tidak mengajak kepada tauhid. Tidak mengajak kepada tauhid. Agama ardi. Seperti yang banyak ya, di atas muka bumi sekarang ini. Jadi keliru apabila seseorang beranggapan bahwa ya, semua agama sama tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Entah itu didirikan oleh Tuhan, didirikan oleh manusia. Ya, sama semua kemudian. Itu tidak benar. Yang benar, semua agama sama jika agama itu berasal dari langit. Wahdatul adyan. Karena semua nabi dan rasul tugas pokok mereka adalah mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah, untuk meyakini eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada yang lain. Para loyalis Fir'aun, para pengikut setia Fir'aun beranggapan bahwa kedatangan Nabi Musa dan Nabi Harun hanya mendatangkan kegaduhan saja. Ajaran agama yang mereka bawa, ya, tauhid yang mereka bawa hanya mendatangkan kegaduhan saja, membuat heboh saja, membuat keributan saja, kekacauan di tengah masyarakat. Maka para pengikut Fir'aun ini menghadap pada Fir'aun. Apa bahasa Sasa itu? Ya matur. Datang dia. Duduk bersimpuh, bahkan bisa jadi bersujud ya, kepada Fir'aun, karena Fir'aun ya, telah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, seperti di ayat tadi itu. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Itu Allah menghikayatkan bagaimana Fir'aun ya, mengakui diri sebagai Tuhan yang pantas disembah. Apa sebelumnya ayatnya? Sebelum fahasyara fanada. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Sebelumnya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta fas-sabihati sabha fas-sabiqati wal mudabbirati amra yauma tarjifu rajifah summa tatba'uha radifah qulubun yawmidhin wajifah absar khashi'ah yaquluna a inna lamarduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan khasirah fa idza hiya zajratu terus summa adbara yas'a terus fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakal akhirati wal ula. Kemudian yang nyebut-nyebut Fir'aun itu tidak ada. Nah, sudah. Ya, kumpulkan masyarakatnya, kumpulkan ya, bala tentaranya, jamaahnya, ya. Lalu kemudian ya, dia menyeru, mengatakan ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la. Itu si ya
Fir'aun ini, fir dengan aun ya, fir ya, fir lari, kabur ya. Aun si aun ya. Di si aun itu kabur. Mau kasih nama Fir'aun silahkan. Kalau suka kabur. Mengapa Fir'aun begitu berani mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang layak disembah? Karena dalam sejarah diceritakan sejak ia lahir ya, sampai menjadi penguasa Mesir tidak pernah sakit, walaupun sakit kepala, walaupun sekali sakit kepala, tidak pernah sakit sama sekali, tidak pernah sakit sama sekali. Makanannya ya, 1 ekor anak sapi itu habis itu. Tetapi sekali 40 hari dia makan. Faisal namanya makanan itu, Faisal ya, anak sapi ya, Faisal. Ada nama Faisal, anak sapi, Maha ya. Ada nama Faisal itu anak sapi itu, anak sapi. Ya, berarti bapaknya bapak sapi. Karena kan dia anak sapi. Faisal, anak sapi. Seekor anak sapi makanannya per 40 hari. Per 40 hari. Ya, dia bisa tahan tidak makan minum ya, per 40 hari. Tapi sekali makan kita di dalam jumlah besar. Porsinya banyak. Ya, seekor anak sapi. Ya bayangkan saja. Ya, seekor anak sapi ya. Tidak pernah sakit sejak lahir hingga menjadi penguasa. Maka dari itu dia berani mengaku diri sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Datanglah Nabi Musa bersama dengan saudaranya Nabi Harun mengajak masyarakat untuk menyembah Allah, untuk mengesahkan Allah. Tidak boleh mentuhankan sesama manusia, tidak boleh mentuhankan sesama makhluk. Nah, ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun ini ya, dianggap mendatangkan kekacauan, keributan. Ya. Anda biarkan itu Musa dan saudaranya bikin kekacauan, bikin keributan. Ya, bikin keributan bagaimana? Ya, dia akan mengajak untuk melawanmu, mengajak untuk menyembah Tuhan. Tidak boleh menyembah sesama manusia, tidak boleh menyembah manusia, tidak boleh menyembahmu, tidak boleh taat kepadamu, karena engkau mengaku diri sebagai Tuhan. Itu bikin gaduh itu di masyarakat, bingung. Masyarakat bingung. Wa yadharaka wa alihatak. Wa yadharaka wa alihatak. Dan ia juga meninggalkanmu, wa alihatak, dan Tuhan-Tuhanmu. Sebelum mengaku diri sebagai Tuhan, berarti ini di Musa mengabaikanmu, Musa meninggalkanmu dan juga Tuhan-Tuhanmu. Dia tidak mau menyembah Tuhan-Tuhan kita, tidak mau menyembah Tuhan-Tuhan kita. Wa kana tusna'u lahum wa kana sana'a lahum asnaman sigaran ya'budunaha. Wa qala ana rabbukum wa rabbuha. Walidha qala ana rabbukumul a'la. Wa kana sana'a lahum asnaman sigaran ya'budunaha. Fir'aun ya, membuat
patung-patung kecil. Ya. Bukan dia yang membuat tentunya. Ya. Tukang pahatnya, pegawainya. Ya. Ini yang kemudian dikenal kalau di balaghah itu dengan ya, majaz akli itu. Majaz akli. Bukan dia sendiri yang memahat patung. Sebagaimana ya, orang mengatakan fulan bin fulan ya, bapak pembangunan. Ya. Bapak tukang hutang. Itu ada itu. Bapak tukang hutang. Jadi dia membangun dengan hutang. Membangun dengan hutang. Bapak hutang. Bapak hutang. Dia sendiri yang menghutang untuk pribadinya, enggak. Untuk masyarakat. Diwakana sana'a lahum asnaman sigaran ya'budunaha. Fir'aun membuat patung untuk masyarakatnya, ya, patung-patung kecil ya'budunaha, di mana mereka menyembahnya. Di Fir'aun menyuruh masyarakatnya untuk menyembah patung-patung kecil itu. Wa qala ana rabbukum wa rabbuha. Nah, setelah dia bikin patung-patung kecil, ukuran kecil, lalu mereka sembah, Fir'aun juga mengatakan, saya Tuhan kalian dan Tuhan patung-patung itu. Jadi dia bapaknya Tuhan. Bapaknya Tuhan. Ada Tuhan kecil-kecil, itu mereka sembah. Setelah dibikin patung-patung kecil sebagai Tuhan mereka, Fir'aun kemudian mengatakan, ana rabbukum wa rabbuha wa rabbul asnam. Ana rabbukum, saya Tuhan kalian, dan juga ya Tuhannya patung-patung itu. Berarti dia bapaknya patung. Bapaknya patung. Bapaknya patung. Gila, orang gila. Karena dia yang memerintahkan ya, para pekerja untuk membuat patung, ya, maka dia beranggapan bahwa dialah yang menjadi Tuhannya, menjadi Tuhannya patung-patung yang lain juga. Walidza qala ana rabbukumul a'la. Maka di ayat lain Allah menghikayatkan bagaimana kesombongan Fir'aun, ya, di mana ia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, saya Tuhanmu, saya Tuhan kalian. Yang tertinggi, yang tertinggi. Ya. Tuhannya Tuhan, Tuhannya Tuhan, Tuhan mereka ada, dia menjadi Tuhannya Tuhan juga, Tuhannya Tuhan, Tuhannya Tuhan. Itu Fir'aun, ya, itu Fir'aun. Qala sanuqattilu bitasydidi wat takhfifi abna'ahum al-mauludina wa nastahyi ya nastabqi nisa'ahum istabqa yastabqa nastabqa wa nastahyi istahya yastahyi. Istabqa yastabqi, bukan yastabqa kan, istabqa yastabqi, istaf'ala yastaf'ilu, ya. Nastahyi nastabqi, jangan nastabqa, ini ada barisnya ini. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Fir'aun mengatakan sanuqattilu abna'ahum, kami akan memerintahkan Al-Gojo untuk membunuh, ya, anak laki-laki mereka, putra-putra mereka.
Wa nastahyi nisa'ahum, dan kami akan membiarkan hidup ya putri-putri mereka. Ini cerita maju mundur namanya. Ya, maju mundur. Ya. Takdim takhir, takhir takdim, dimaju mundurkan. Ya. Dimaju mundurkan. Fir'aun memerintahkan para algojo, para tentara untuk membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan masyarakat Mesir hidup. Itu sebelum kelahiran Nabi Musa. Sebelum kelahiran Nabi Musa. Ya, karena dia bermimpi itu. Bermimpi ada ya, anak yang ya, membakar, menghancurkan istananya, kerajaannya. Lalu ia bertanya kepada tukang tenungnya, para penyihir, apa gerangan mimpi ini, apa maknanya, apa takwilnya. Lalu dikasih tahu bahwa nanti akan datang seorang nabi, seorang rasul, itu akan menghancurkan kerajaanmu. Dengan kerajaanmu. Bagaimana solusi? Ya bunuh semua anak laki-laki ya yang lahir. Ya. Yang laki-laki bunuh, yang perempuan biarkan hidup. Akan hidup. Itu sebabnya di syariat Nabi Musa, syariat dalam arti teknis sekarang ini. Di syariat Nabi Musa ya, kaum laki-laki diizinkan menikah sebanyak-banyaknya tanpa batas, unlimited. Ya kan anak laki banyak dibunuh, perempuan dibiarkan hidup, otomatis ya laki-lakinya jarang. Laki-laki jarang. Sebelum tahun itu mungkin ada laki-laki, tapi di tahun dia bermimpi semua anak laki-laki dibunuh. Yang perempuan dibiarkan hidup. Yang sebelumnya aman. Makanya Nabi Harun tidak termasuk yang diburu ya. Karena Nabi Harun lahir 2 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa, 2 tahun sebelum Nabi Musa lahir, Nabi Harun sudah lahir. Dia tidak termasuk bayi yang diburu, bayi laki yang dibunuh. Nabi Musa itu yang kemudian tidak dibunuh kan. Demikian pula anak laki-laki yang lahir pada tahun itu. Di laki-laki tidak begitu banyak, perempuan jumlah sangat banyak ya. Sangat banyak. Kalau sama-sama 1, 2, 3, 4 ya, stoknya masih terlalu banyak perempuan ya. Maka syariat Nabi Musa itu mengizinkan ya, masyarakat ya, untuk menikah sebanyak-banyaknya ya, sekemampuan ya. Mau 10 silahkan, 20 silahkan, 100 silahkan. Jangan kemudian menghayal seandainya saya hidup di masa Nabi Musa. Anda hidup di masa Nabi Musa karena ingin kawin banyak, siapa tahu jadi pengikut Fir'aun ya. Bukan pengikut Nabi Musa jadinya. Jangan seandainya. Siapa tahu justru kita jadi pengikut Fir'aun, bukan jadi orang beriman. Dimaju mundurkan kisahnya ini. Dan itu biasa ya, biasa. Tidak ada ya persoalan. Bahkan ada juga redaksi Al-Qur'an ya yang dimaju mundurkan. Ya. Mestinya dia di depan jadi di belakang, mestinya di belakang jadi depan. Ya. Coba bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam. Di surah apa itu? Kami wafatkan dan kami angkat katanya.
Apa itu ayatnya? Kira-kira. Jadi diangkat, diwafatkan lalu diangkat. Di surah apa itu? Surat apa itu? Apa itu ayatnya? Cari di Ali Imran atau An-Nisa. Juz 6 itu surah apa itu? Juz 6. Juz 6. Juz 6, surat apa itu? Juz 6. Juz 6, bisa hafal Quran. Mana yang hafal Quran? Coba mara Ustaz Ali Hidayat no. Enggak ada. Mana? Bisa hafal Quran? Yang tamat setoran doang. Selesai setoran saja. Atau kuat hafal lagu ini, paham isinya. Nggak paham isinya, nah itu jadi masalah juga. Ya, makanya dari sejak zaman Maulana Syekh itu tulab talibat tidak diwajibkan, tidak diharuskan menghafal. Yang diwajibkan itu memahaminya, memahami Quran, hadis. Jadi saat kita perlu seperti ini, ya, mestinya yang hafal-hafal itu segera jalan kepalanya, seperti Ustaz Adi Hidayat itu. Ya. Quran surat ini baris sekian, di pojok sekian. Ana bana tapang. Ya. Kami wafatkan dulu baru kemudian diangkat ke langit katanya. Itu namanya takdim takhir juga namanya itu. Ya. Karena diangkat dulu baru diwafatkan nanti. Ya. Di redaksinya wafat dulu baru diangkat. Kalau orang salah memahami, maka mereka beranggapan bahwa Nabi Isa sudah wafat. Ya. Karena diwafatkan lalu diangkat. Ya. Itu kata ahli tafsir, ya, takdim takhir namanya, takdim takhir. Ada takdim takhirnya. Ada di juz 6 kalau tidak salah, di juz 6 ya, tempatnya awal-awal, di awal-awal. Juz 6 atau juz apa itu? Apa mana? Apa Ustaz? Ustaz bawa. Bawa sekejap, bawa cuma rengit doang. Apa itu? Coba Quran itu. Bawa sini. Hah? Di halaman pertama itu, halaman pertama atau halaman kedua? Apa namanya? MB 76. Hah? Apa? Seratus 158. Apa ngana? Terus? Ya itu barrafa'ullahu ilaihi. Ya, nanti cari dah. Kalau tidak ada di juz ini berarti di juz lain. Dikembali ke keputusan ya Fir'aun setelah bermusyawarah dengan orang-orang setianya, disolusinya supaya
tetap menjadi penguasa, tetap menjadi raja, bahkan ya, berlanjut ya, posisi ketuhanannya, ya, posisi dia sebagai Tuhan, maka anak laki-laki semuanya harus dibunuh yang lahir pada tahun itu. Yang lahir pada tahun itu, yang perempuan biarkan hidup. Qala sanuqattilu bitasydidi wa takhfif. Kalau tasydid sanuqattilu, kalau takhfif berarti sanaqtulu, kan begitu. Sanuqattilu atau sanaqtulu. Kami akan memerintahkan para algojo untuk membunuh. Sanuqattilu, sanaqtulu, kami akan membunuh. Itu sama saja. Kami membunuh, bukan dia yang langsung membunuh. Pasti algojo disuruh, tentaranya disuruh. Sanuqattilu, kami memerintahkan para algojo, para tentara untuk membunuh. Maknanya sama, sungguhnya itu. Maknanya sama. Abna'ahum al-mauludin, putra-putra mereka yang lahir pada tahun itu, supaya dibunuh. Wa nastahyi nastabqi nisa'ahum, ya. Kafi'lina bihim min qablu, dan kita akan membiarkan hidup ya putri-putri mereka, ya. Kafi'lina bihim min qablu, seperti ya perbuatan kita, ya, seperti ya, ya, kegiatan kita terhadap mereka sebelumnya, ya. Berarti ya 2 kali mereka melakukan ya persekongkolan jahat ini. Fir'aun dan masyarakatnya itu. Di awal akan kelahiran Nabi Musa, di awal kelahiran Nabi Musa, dan setelah Nabi Musa menjadi nabi dan rasul. Itu artinya. Berdasarkan tafsiran ini. Jadi mereka berencana untuk menghabisi semua anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. 2 kali, sebanyak 2 kali mereka ya, merencanakan itu, dan memang dilakukan. Itu sebabnya seperti tadi ya, anak laki-laki dari kalangan umat Nabi Musa itu sedikit. Laki-laki dari kalangan umat Nabi Musa sedikit, perempuannya yang banyak. Maka muncullah syariat seperti tadi. Syariat kita Nabi akhir zaman mengambil jalan tengah, karena di syariat Nabi Isa justru laki-laki kasihan, diharamkan poligami. Syariat Nabi Isa, ya. Kalau Nabi Isa, laki-laki hanya boleh menikahi 1 perempuan, tidak boleh poligami, tidak boleh 2, 3, lagi 4. Poligami haram. Nabi Musa poligami dibuka lebar-lebar. Nabi kita, Nabi akhir zaman, berada di posisi tengah. Poligami dibolehkan, tetapi tidak bebas. Maksimal 4, kan? Maksimal 4. Jangan berpikir 2, 3, 1 saja belum tentu dapat, ya. 1 saja belum dapat, gimana berpikir 2, 3 ya. Walaupun lebih banyak perempuan sekarang. Yang sudah masuk berapa banat? Yang sudah masuk, yang banat saja, yang perempuan olibat 100. Mana lebih banyak laki dengan yang perempuan? Ya kenapa tidak?
Kenapa teduh alias diam? Bisa Dinta? Sudah, orang tidak tahu ya. Tidak bisa dipaksa, orang tidak tahu ya. Tapi yang jelas, sensus terkini itu ya, sensus penduduk terkini terbaru sekarang ini. Perbandingan laki perempuan 1:10 sudah sekarang ini. 1:10. 1:10. Laki 1, perempuan sudah 10. Tapi yang 10 ini masuk nanti ada ibunya, ada saudarinya, ada adiknya juga maksudnya. Petihannya nanti di menjelang akhir kiamat itu 1:40. 40 itu bukan semuanya gairu mahramnya. Ada mahramnya, ada non mahramnya juga itu. Tapi yang jelas intinya banyak. Lebih banyak perempuan dari laki. Lebih banyak. Di syariat Nabi Musa mengambil jalan tengah antara syariat Nabi Isa dengan syariat Nabi Musa dalam pernikahan. Dari segi jumlah istri, di maksimal 4 syariat Nabi kita. 4 di saat yang sama. Kalau di saat yang berbeda tidak ada masalah, berarti dia menikah lebih dari 4 kali. Tidak ada masalah kalau itu ya. Mau menikah 1000 kali, 2000 kali. Di semua jenis, semua warna dicicipi. Si bedeng yang hitam lega, hidung mancung, hidung pesek, sangkep tembem, berkacamata, tidak berkacamata, semuanya sudah dirasakan, sudah dicicipi. Kalah-kalah dengan begawi mencicipi makanan. Jadi itu rencana besar Fir'aun dan masyarakatnya. Karena Nabi Musa dan pengikutnya dianggap mengganggu ketenangan, merusak kenyamanan masyarakat Mesir dengan ajaran tauhid yang dibawa, dengan praktik ibadah yang mereka lakukan, menyalahi ajaran nenek moyang sebelumnya, menyalahi keputusan Fir'aun yang mengaku diri sebagai Tuhan. Maka mereka merencanakan untuk menghabisi semua anak laki, semua orang laki, dan membiarkan hidup kaum perempuan. Wa inna fauqahum qahirun. Nah, ini gaya para penguasa dari masa ke masa itu. Kenapa mereka bebas? Kenapa mereka bebas menebar ancaman? Mengapa mereka bisa bebas menebar ancaman Fir'aun ini? Wa inna fauqahum qahirun. Karena sesungguhnya kita mengalahkan mereka. Kita menguasai mereka. Kita di atas mereka. Karena kita penguasa, saya penguasa. Maka apapun yang saya putuskan, apapun saya lakukan, siapa yang akan bisa melawan saya? Saya punya bala tentara. Ada syaukah, ada massa, ada basis massa yang besar, ada bala tentara. Musa dengan pengikutnya hanya berapa gelintir orang. Itu arogansi mereka yang memiliki jabatan itu biasa. Gimana mau saya bertindak? Saya penguasa,
saya pemilik tunggal, saya pewaris tunggal. Wa inna fawqahum qahirun. Makanya banyak muncul Fir'aun di akhir zaman. Bagaimana maunya? Orang dia penguasa tunggal, dia pewaris tunggal, pemilik tunggal. Banyak muncul Fir'aun di akhir zaman. Gimana maunya? Bisa memaksa. Ya. Bisa memaksa siapapun. Wa inna fawqahum qahirun. Ya. Anda tidak mau ikut, ya silahkan keluar. Masih banyak orang yang antri ya. Itu Fir'aun itu. Fir'aun. Itu alasan utama mereka. Karena mereka pejabat. Fir'aun ini raja. Ya. Perangkat kekuasaannya banyak, lengkap. Mereka punya tentara yang dipersenjatai. Gampang mengatur, gampang menebar ancaman. Tidak ikut aturan, ya silahkan saja. Itu kata mereka. Ya. Saya akan cabut izin. Saya akan nonaktifkan. Ya, kalau melakukan kesalahan besar dalam urusan agama, ya mungkin. Tapi kalau hanya persoalan-persoalan duniawi, ya, itu Fir'aun itu. Fir'aun. Itu yang berbahaya. Berbahaya di ya, tengah-tengah kehidupannya. Wa inna fawqahum qahirun qadiruna fa fa'alu bihim dzalika fasyaka banu Israil. Ya. Wa inna fawqahum qahirun ay qadirun. Ya. Sesungguhnya kita mengalahkan mereka, menguasai mereka. Ya. Kita bisa memaksa mereka. Ya. Maka para penguasa, ya, para penguasa itu di istilah ya siasah syariah ya. Ya, di kajian siasah syariah, para penguasa itu lebih banyak ya mendapatkan posisi itu karena ada basis massa tadi itu. Ya. Itu sebabnya mereka tidak disebut dengan pemimpin ikhtiari, tetapi kepemimpinannya daruri. Kepemimpinan sekarang ini hampir semuanya sifatnya daruri, bukan ikhtiari. Ya. Bukan karena kemauan murni ya, seluruh masyarakat. Bukan kemauan murni seluruh masyarakat. Kalau zaman dulu ya semua sahabat sepakat bahwa Abu Bakar sahabat terbaik. Terpilihlah dia sebagai khalifah. Wafat Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat sepakat bahwa yang layak mengganti Abu Bakar hanya Sayyidina Umar saja, karena beliau sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Dan seterusnya. Setelah itu kan ya, main tunjuk dia. Waliul ahdi ada. Putra mahkota diangkat oleh Muawiyah. Ya. Karena dia penguasa, ya. Muawiyah penguasa ya, yang tidak setuju dengan ya, Yazid sebagai putra mahkota, ya udah binasakan. Ya.
tidak setia, tidak mendengar keputusan pemerintah. Kan begitu modelnya. Siapa yang tidak setuju dengan Yazid diangkat sebagai putra mahkota, ya, silahkan keluar dari negara ini. Bahkan nyawa bisa melayang. Ya, bisa melayang. Kan begitu Yazid diangkat dulu sebagai putra mahkota, lalu tidak lama dia mengganti bapaknya. Para ulama itu dikumpulkan. Bagaimana? Setuju dengan proses pengangkatan Yazid? Enggak. Ya, kenapa enggak? Kan tidak melalui musyawarah. Ini langsung dipilih oleh bapaknya, diangkat sebagai putra mahkota, sebagai pengganti oleh bapaknya. Kami enggak terima. Oh begitu. Penggal lehernya. Yang dilakukan oleh jenderalnya Yazid waktu itu. Siapa nama jenderalnya itu? Jenderalnya Yazid, panglima perangnya. Siapa namanya? Ya, sejarah enggak tahu sejarah. Jenderal perang Yazid itu yang dikenal dengan Al-Mubir, penumpah darah. Karena ratusan ulama itu mengalir darahnya, dibunuh karena tidak setuju Yazid menjadi putra mahkota. Itu Anda lakukan itu, terbunuh semua. Karir mati ya. Kalau zaman sekarang istilahnya ya. Karir mati, dihabisi kita. Ya Firaun semua ya. Keturunan Firaun. Ya waliyadzubillah. Keturunan Firaun. Keturunan Firaun. Karena ada massa, ada kekuatannya, ada basis massa. Basis massa. Sebabnya kadang ya semau-maunya, seenaknya begitu saja berbuat, ya. Tidak bisa dikendalikan, gimana maunya. Maka namanya daruri semua itu, daruri. Tidak ada yang ikhtiari. Kepemimpinan yang ikhtiari hanya dapat ditemukan dulu di masa ya Khulafaur Rasyidin. Karena itulah yang murni ya. Itu yang murni. Selebihnya ya, kepemimpinannya bukan ikhtiari, tapi daruri namanya. Karena ada masa. Ada masa di balik itu semua. Fa fa'alu bihim dzalika. Maka mereka para pengikut Firaun melakukan tindakan atau ancaman tadi. Ya, mereka bunuh anak laki-laki, yang perempuan dibiarkan hidup. Ya. Karena penguasa kan gampang. Penguasa ini kirim bala tentara, persenjatai ya, dengan ya, gas beracun. Ya. Dengan tank itu ya. Tank lapis baja. Lepas semua brimob. Mau apa terus? Sementara Nabi dan Rasul itu biasanya senjatanya apa? Senjatanya hanya doa. Pengikut tidak banyak. Dari masa ke masa pengikut orang jahat itu lebih banyak dari pengikut orang baik. Dari masa ke masa. Ya buktikan saja sekarang kan yang muslim dengan non muslim di dunia. Lebih banyak non muslim dari muslim di dunia itu, Jadi pengikut orang jahat dengan pengikut orang baik itu tidak pernah berbanding, tidak pernah sebanding. Pasti lebih banyak saja, mendominasi saja yang jahatin. Apalagi ya, semakin akhir zaman semakin banyak orang jahat, bahkan lebih jahat kalau istilah Nabi itu
dari yang sebelum. Dari yang sebelum. Dan itu bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong. Nabi yang mengatakan demikian. Dan itu berbahaya, sesungguhnya berbahaya. Kecuali mereka yang mendapatkan taufik ilahi dari Tuhan. Fasyaka Banu Israil. Maka masyarakat Banu Israil, masyarakat Nabi Musa, umat Nabi Musa mengadu kepada Nabi Musa. Karena putra-putra mereka dibunuh. Yang perempuan putri dibiarkan hidup, dibiarkan hidup. Ya. Apa aduannya masyarakat Bani Israil kepada Nabi Musa? Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Mereka mengadu, wahai Nabi Musa, bagaimana ini? Bagaimana tindakan kita? Ya, putra-putra kami dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Anak kami yang perempuan dibiarkan hidup. Apa jawaban Nabi Musa? Qala Musa liqaumihi. Nabi Musa bertutur kepada kaumnya, orang-orang Bani Israil, ista'inu billah. Ya hanya itu saja, tidak ada yang lain. Mereka disuruh ngangkat senjata, kalaupun punya pasti kalah jauh. Dari segi kelengkapannya, dari segi jumlah pasti kalah jauh itu. Negara melawan negara, ya, negara kan ini. Negara dilawan tidak akan mungkin menang. Kita tidak akan mungkin menang. Kecuali kalau negara bersama negara mungkin. Ya. Tapi kalau masyarakat, ya, sivil, ya, masyarakat sipil berhadapan dengan negara pasti kalah. Ya. Cuma itu yang demo-demo itu umpama, walaupun berjuta-juta, ya. Kemudian mereka yang mengawasi, ya, kalah jauh, meskipun kalah jauh, tapi senjata mereka lengkap, ya. Senjata lengkap, ini pasti kalah. Apalagi kemudian, ya, pengikut Nabi Musa, ya, kalah jauh dari bala tentara Fir'aun, ya. Senjata lengkap, jumlah juga tidak sebanding. Tidak bisa mereka berbuat apa-apa. Datang bala tentara Fir'aun, periksa rumah-rumah, ada anak laki bunuh, ya. Bagaimana cara mengetahui anak lakinya? Gampang, walaupun didandani dengan pakaian perempuan, kan tinggal ditarik saja celananya. Ya, kalau ada belalai gajahnya, bunuh. Ya, belalai gajah ada. Ya. Pernah lihat belalai gajah, Banat? Belalai gajah. Tedun Banat nih, momot ento areng nu. Belalai gajah. Tedun, yo. Solehah gati. Teu ngantok nih. Lihat ada belalai gajah, bunuh. Ya. Lihat ngingi-ngingi, biarkan. Kalau dia ngingi berarti kan perempuan. Kalau dia ngingi, teduh banatnya dah. Udah usah tertawa nih kamu rere. Kan masjid ini juga ya. Parah, nanti di toilet tertawa ya. Di mereka mengadu begitu. Ya. Nabi Musa jawabannya tidak ada yang lain, ya. Kita ahlullah itu ya jawabannya hanya ya, mohon bantuan kepada Tuhan saja, tidak ada yang lainnya. Memohon bantuan ke siapa? Tidak ada. Qala Musa liqaumihi ista'inu billah. Ya, minta bantuanlah kalian kepada Allah. Ya tidak ada yang lain. Ya. Karena kalau dihadapi tentara Fir'aun, sementara peralatan persenjataan tidak lengkap, ya mati konyol, ya, mati konyol. bunuh diri. Ya. Maka tidak ada lain solusinya kecuali mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasbiru ala adzahum, ya, dan sabar menghadapi gangguan mereka, ya. Dan bersabarlah kalian menghadapi gangguan mereka. Innal arda lillah, ya. Ya.
Karena sesungguhnya bumi ini milik Allah, milik Allah. Hari ini kalian terzalimi, hari ini kalian teraniaya, ya besok jadi, ya besok lusa, besok jadi kalian yang akan ya menguasai mereka. Ya, kalian yang akan mengatur mereka. Tapi ingat, ya, ketika ya, kita menguasai mereka, jangan dianggap kita menzalimi itu, enggak. Ya, bukan kita menzalimi. Ya. Terkadang kan berat sebelah dia, berat sebelah. Ketika mereka, ya, yang non Muslim, ya, menguasai umat Islam, mereka berbuat jahat sebebas-bebasnya. Membunuh, merampok, memperkosa, mengambil harta. Ketika Islam ya, menguasai mereka, ya, anak istri mereka menjadi budak umpama, itu bukan kita perkosa istrinya, tidak, bukan diperkosa, bukan diperkosa. Walaupun tidak perlu dinikahi, bisa digauli, tapi bukan diperkosa namanya itu, bukan diperkosa. Ya. Karena suatu saat, ya, ketika kita ingin memerdekakan budak-budak ini, kan sangat memungkinkan. Ya. Berbagai ya solusi yang ditawarkan oleh agama, ya, untuk menjadi penebus dosa ketika seorang muslim atau muslimah melakukan kesalahan tertentu, itu kan pembebasan budak ada di dalamnya, pembebasan budak. Apabila ada kesalahan-kesalahan tertentu dilakukan oleh umat Islam, ya, yang pertama kali menjadi tebusan dosa itu kan, ya, itqu raqabah, melanggar sumpah, merdekakan budak. Ya. Menzihar istri, merdekakan budak. Jima siang Ramadan, merdekakan budak. Ini bukan mereka dibiarkan selamanya jadi budak, tidak. Tapi kalau kita yang dikuasai, kita yang atur, ya, kezaliman yang dirasakan, ya, tidak ada taranya, tiada taranya. Tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Seperti yang menimpa, ya, masyarakat Bani Israel. Yakin tidak hanya mereka membunuh saja itu, tapi mereka pasti memperkosa perempuan-perempuan, merampas harta benda. Ya. Nabi Musa jawabannya, ya, mengatakan, ya, hanya minta tolong kepada Allah, tidak ada yang lain masalahnya. Minta tolong kepada Allah, bersabar, ya, terhadap gangguan mereka, karena yakin suatu saat, ya, situasi kondisi akan berbalik. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Tidak ada orang selamanya di atas, ya, atau selamanya di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu biasa, ya. Itu variasi hidup, karena itu yang enak itu. Tanya Tuan Guru Edi, di atas saja tidak enak, ya. Di bawah juga selamanya tidak enak. Jadi kita turun taek, ya. Ini paham saja dia. Mana yang tingkat 4 ini? Tingkat 4 kemarin yang akan jadi mutaharijan. Ada yang sudah daftar nikah masal? Ada? Yang tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Ya kamu terdua, kenapa diam ini? Tidak ada yang daftar nikah masal. Jangan mengatakan tiang tingkat seke.
kebecat mele merari tingkat sekian nih. Yang tingkat 4 kemarin, kan ini kan tingkat 4 baru ini. Yang kemarin itu, tingkat 4 lain. Oh sudah pulang kampung halaman, pulang, sudah pada pulang. Tinggal datang zikrul saja nanti. Tingkat pira nih, mana? Tingkat pira nih, yang di depan. 3 lama atau 3 baru? Hah? Baru? Yang lama? Pulang. Tidak ada yang daftar sampai hari ini. Ketua Pantasi. Tidak ada yang daftar masal. Ndek naraja daftar orang Tuan Guru Edi. Jadi wakil. Ini wakil. Siapa calonnya? Baret petang gampang. Banat lu ya kan. Banat banyak. Kan ya ceritain banat nih. Pokok mun barang Tuan Guru aja sanggup yang walaupun jadi senina si ke-100. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlalu namanya itu ya. Masa senina si ke-100 banat. Ya si melet mungkin maksudnya kan si melet nah. Ingin banat. Melet merari banat. Ndek. Masa. Melet merari. Dengar jawaban dulu. Melet merari. Teduh, yang berarti melet no. Mun teduh aja. Melet bareng Tuan Guru. Teduh berarti tetu no. Ya wa iznuha sumatuha kalau perempuan kan. Ya. Berarti dia darah doang nih. Yakin semuanya gadis. Jadi mun ada bebelu pasti dia jawab. Dia mun ada berjawab bebelu no banat, dengeran, ingatan. Dia mun ada berjawab ya, mun ada berjawab unanggih bebelu berarti no. Bebelu. Ndak berjawab banat. Untuk lagi mengatakan tidak bebelu anunya. Karena kalau yang gadis pasti dia diam. Ya, ditanya itu teduh, mau itu teduh, dedara wah no. Kalau dia jawab berarti bebelu. Jadi hati-hati banget mun berjawab. Hati-hati. Bukan jangan berjawab ngenenggih aja. Ya, bebelu ruangnya. Pindah apa-apa kan jamur masih ini jamur. Janda muda di bawah umur. Allahu Akbar banat. Tamat aliyah kawin. Berun sebulan 2 bulan kena mei lalu merari ya. Sebulan 2 bulan ceri. Jamur lah dia jadinya. Janda muda di bawah umur ya. Kasihan. Jadi innal arda lillah yurithuha yu'tiha may yasha'u min ibadihi wal aqibatul mahmudatu lil muttaqin. Itu keyakinan kita. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia akan mewariskannya ya, kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki. Suatu saat. Hari ini kita di atas ya. Jangan beranggapan bahwa selamanya akan di atas. Besok pasti ya, bisa jatuh juga. Hari ini kita di bawah, ya, tidak mungkin selamanya juga di bawah. Ya, bisa jadi besok lusa kita yang menguasai. Hari ini kita menguasai, besok kita dikuasai. Hari ini kita dikuasai, besok kita menguasai. Dan seterusnya. Wal aqibatul mahmudatu lil muttaqin. Wal aqibatul mahmudatu lil muttaqina Allah. Dan kesudahan yang baik pasti ya, berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Suatu saat ya, paling tidak nanti menjelang hari kiamat ya. Paling tidak begitu ya. Paling tidak begitu menjelang hari kiamat. Walaupun waktunya sebentar satu sisi. Waktunya sebentar. Yang lebih lama berkuasa itu orang-orang jahat itu biasa. Itu
Itu biasa. Lebih lama berkuasa itu orang-orang jahat. Khulafaur Rasyidin hanya sekian puluh tahun, 30 tahun. 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali itu hanya 30 tahun. Kalau ditambah dengan Sayyidina Hasan bin Ali, ya, Sayyidina Hasan bin Ali menjadi khalifah, ya, tidak lebih dari 3-4 bulan. Karena setelah beliau diangkat jadi khalifah, ya, umat Islam yang ada di Syam, di Damaskus itu berontak, tidak menerima, ya, Sayyidina Hasan sebagai khalifah. Mereka menuntut, ya, supaya ya, pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib segera diadili. Segera diadili. Merontak. Ya. Maka mereka mengangkat khalifah sendiri di Damaskus. Di Madinah ada khalifah Sayyidina Hasan, di Damaskus ada khalifah juga, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dia ada 2 pemimpinnya umat Islam. Kalau istilah kita ada 2 PB-nya, ada 2 PB-nya, ada 2 pengurus besarnya, ya, ada di Damaskus, ada di Madinah. Di Madinah. Ya. Ya. Yang benar Sayyidina Hasan yang benar, ya. Khalifah yang hak, ya, itu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan diangkat duluan. Diangkat duluan sesuai dengan aturan, mengikuti musyawarah. Setelah ada Sayyidina Hasan jadi khalifah, baru bergejolak yang lain. Ya, bergejolak. Ya. Karena Sayyidina Hasan tidak ingin melihat umat Islam terpecah belah, maka dengan kerelaan hatinya, dengan keikhlasannya, dengan kerendahan hatinya, belum melepas posisi itu. Jadi khalifah itu. Khalifah ini pemimpin umat Islam, tidak hanya sekedar sebatas kabupaten, provinsi. Umat Islam dimanapun mereka berada di seluruh dunia, pusat kekuasaan kerajaannya, pusat kekhilafahannya ada di Madinah waktu itu. Di Damaskus bergejolak. Ya, demi persatuan dan kesatuan umat Islam, maka meskipun beliau berada di pihak yang benar Sayyidina Hasan, maka beliau segera melepas jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada, ya, Sayyidina Muawiyah. Walaupun dia yang salah, Muawiyah ini yang salah, yang keliru. Mau diangkat oleh umat Islam sementara umat Islam sudah ada pemimpin. Tapi Sayyidina Hasan, ya, dengan kerendahan hatinya, dengan kesolehan ketakwaannya, dia lepas posisi itu. Itu sebabnya ya, ya, kajian tasawuf di ilmu kewalian, Sayyidina Hasan lah yang diangkat oleh Allah pertama kali menjadi wali kutub, ya. Wali kutub pertama Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Utsman. Karena beliau sanggup melepas jabatannya, posisinya, padahal benar ini. Dengar atau enggak? Benar ini, benar, demi persatuan kesatuan umat Islam waktu itu beliau lepas posisinya sebagai khalifah. Dia lepas. Ya. Maka umat Islam bersatu, satu pemimpinnya, satu khalifahnya. Ya. Sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan umat Islam, karena hanya satu pemimpinnya. Satu pemimpinnya. Sampai wafat beliau tidak kemudian mencari dukungan lagi untuk bikin ya, bikin kepemimpinan, enggak. Beliau patuh tunduk kepada khalifah yang ada.
meskipun caranya tidak normal itu sungguhnya itu. Ya. Mestinya Sayyidina Hasan dengan bala tentaranya itu bisa memerangi Muawiyah di Damaskus dan umat Islam yang menjadi pengikut Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Karena kalau dalam fikih, kajian fikih itu disebut dengan bogot, namanya itu bogot, pembangkang, ya, pembangkang terhadap pemimpin yang sah. Tapi beliau tidak. Ya. Di jiwanya halus, bersih. Ya. Bagaimana rupanya umat Islam sama umat Islam saling bunuh satu sama lain? Coba Anda bayangkan, umat Islam akan saling bunuh satu sama lain. Akan saling menumpahkan darah. Ya, wajar kalau kemudian terpilih menjadi wali kutub pertama. Mau jadi wali kutub silahkan. Ya, ikutin Sayyidina Hasan kan. Mau jadi wali kutub Sayyidina Hasan. Dan bukan saya yang mengatakan begitu, ini bukan saya. Ya, apa aja saya yang bisa mengatakan demikian. Itu keterangan ahli ilmu sejarah yang menceritakan demikian. Sejarah yang menceritakan demikian. Ya, wali kutub pertama ya. Wali kutub pertama dari kalangan umat Nabi ya, itu dipegang oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Setelah beliau ya, dengan rela hati, dengan tulus ikhlas melepas posisinya demi persatuan dan kesatuan umat Islam. Di Muawiyah akhirnya yang menjadi khalifah, walaupun kemudian setelah itu seperti tadi belum menggunakan sistem ya wilayatul ahdi ya, mengangkat putra mahkota. Mengangkat putra mahkota. Mengangkat putra mahkota. Ini itu urusan beliau. Tapi yang jelas ya, ajaran ahlu sunnah wal jamaah ya, mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi itu tidak boleh kita terlalu berkomentar, apalagi komentarnya miring, komentarnya negatif ya. Wa ma jara bainas syihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu ya. Wa ma jara bainas syihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu ya. Itu kata Imam apa itu Ibnu Ruslan di mana? Di Zubat. Ada itu di Zubat. Buka Zubat. Buka Zubat. Wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu wa ajra li ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi ya, di kalangan para sahabat ya, naskutu, kita diam. Jangan berkomentar lebih banyak. Sahabat Nabi nih. Jangan samakan diri dengan sahabat makanya ya. Sahabat Nabi. Tidak boleh. Ya. Anhu ajral ijtihadi nusbitu. Ya. Kita harus diam. Tidak boleh komentar terlalu banyak kalau para sahabatnya. Wa ajral ijtihadi nusbitu, dan kita tetapkan, kita serahkan pahala ijtihad mereka. Kalau Sayyidina Hasan benar ya, yang melepas posisinya ya, maka dapat pahala 2 ya. Kalau beliau keliru dapat pahala 1. Sebaliknya begitu juga Sayyidina Muawiyah. Tapi sepertinya yang benar itu Sayyidina Hasan ya. Walaupun pihak yang benar, beliau yang benar. Kenapa? Karena dikasih hadiah oleh Tuhan, diangkat jadi wali kutub pertama dari kalangan umat Islam, umat Nabi akhir zaman. Bukan karena beliau sebagai cucu Nabi, bukan persoalan cucu Nabi, bukan karena persoalan cucu Nabi. Ya, kenapa tidak mertuanya Nabi saja jadi wali kutubnya? Atau tidak Sayyidina Ali langsung yang si bapak? Ini anak, ini putra Sayyidina Ali. Putra Sayyidina Ali. Ini bukan persoalan cucu, bukan persoalan cucu Nabi, bukan. Tetapi persoalannya persoalan agama ini, ketakwaan, kesolehan ya. Ya. Jadi arogansinya itu, arogansi intelektualnya itu dia turunkan ya.
Karena pada diri seseorang pasti ada ya arogansi itu, ada kesombongannya, ada sifat-sifat kesombongan ya, sedikit maupun banyak ya, ada yang banyak, ada sekejip, tapi pasti ada itu, tidak mungkin ya. Semua orang pasti ingin dipuji, senang dipuji ya, tidak? Bohong besar kalau ada mengatakan saya tidak suka dipuji, sama sekali tidak suka dipuji ya, lekak itu ya, lekak. Siapapun kita ya, keinginan untuk dipuji, disanjung, dihargai, dihormati itu pasti ada, pasti ada. Ya, di sanalah kemudian masuk kesombongan itu ya, masuk kesombongan. Ya, maka belum lepas itu, semuanya dilepas oleh Sayyidina Hasan, ya, memilih ya hidup damai, tentram, ya, tidak masuk di hiruk pikuk kekuasaan. Ya, maka terpilihlah beliau, dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali kutub pertama. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah mulai belajar?